Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, murid-murid tercinta yang dilihat pada siang hari ini? Dilihatnya walaupun sudah pembelajaran kedua atau ketiga dan yang anak lihat semangat ya. Baik Pak, semangat. Baik. Bapak duduk ya. Baik Pak, semangat. Baik. Pertama-tama saya akan mengabsen kehadiran murid-murid di kelas yang Bapak panggil, namanya tolong untuk dijawab ya. Salman Al-Faras. Hadir Pak. Hadir. Dewi Arum. Hadir Pak. Nanda Aulia. Hadir Pak. Selanjutnya Lulu Lutfiah. Sakit Pak, izin. Oh, sakit. Iya. Nur Fadila. Hadir Pak. Hadir. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk mengawali pada pembelajaran di siang hari ini, alangkah baiknya agar diberikan kemudahan dalam mencapai pembelajaran hari ini, mungkin diawali dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas di kelas ini. Ya, untuk ketua kelas dipersilakan untuk membaca doa. Baik teman-teman, untuk mengawali pembelajaran ini, baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Ya, selanjutnya Bapak langsung ke materi saja ya. Oke Pak. Bapak hapus dulu. Di sini ada yang tahu nggak? Kita di sini tentang pelajaran Al-Quran dan hadis. Yang tahu Bapak ini membahas apa? Ada yang tahu? Bapak. Baik. Sampai di sini ada yang paham nggak tentang kompetisi dalam berbuat kebaikan? Yang bisa jawab mungkin bisa langsung jelaskan. Berlomba-lomba Pak dan kebaikan Pak. Berlomba dalam berbuat Ya. kebaikan. Selebihnya ada penjelasan yang mungkin lebih detail mungkin? Ada? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Bapak di sini akan menjelaskan tentang kompetisi dalam berbuat kebaikan menurut Al-Quran dan hadis. Menurut di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang menjelaskan tentang kompetisi dalam berbuat kebaikan, yaitu yang dimana isinya itu di tafsirnya sendiri dijelaskan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu telah diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana Al-Quran itu adalah sebagai pelengkap daripada kitab-kitab sebelumnya, yang dimana kitab-kitab sebelumnya itu ada yang tahu diberikan kepada Nabi siapa saja? Mungkin ada yang bisa jelaskan? Terutama dalam kitab Zabur, Nabi Daud, Nabi Daud. Setelahnya ada kitab Taurat, Nabi Musa, setelah lagi ada kitab Injil, Nabi Isa, Ya. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran. Menurut dari. Nah, sebagai apa itu, walaupun sebagai kitab terakhir, maupun dia juga pelengkap sebagai kitab-kitab sebelumnya yang dimana diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Al-Quran pun ditunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai
petunjuk di dalam kehidupan dan diberikan untuk sebagai patokan hukum syariat-syariat di dalam Islam, yang dimana sebuah aspek seluruh kehidupan ini bertujuannya dan berpatokannya itu ada di dalam Al-Quran. Yang dimana Al-Quran adalah kitab pelengkap dari kitab sebelumnya. Ya, dijelaskan juga ya, Allah juga menjelaskan tentang surat Al-Maidah ayat 48 itu, yang dimana surat itu menjelaskan tentang Al-Quran itu sebagai pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya, yang dimana perbandingannya itu ya, tafsir surat Al-Maidah di sini menjelaskan Allah menerangkan kedudukan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Diketahui bahwa Al-Quran merupakan kitab samawi terakhir yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang juga terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran juga termaktub sejumlah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bisa dijadikan juru selamat, yang tadi seperti saya jelaskan sebelumnya sebagai patokan di dalam segala aspek kehidupan dunia ini. Karena syariat murni yang dikandungnya membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat muslim lainnya untuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum dan memutuskan sejumlah perkara yang ada di dunia dan apa yang akan terjadi. Karena sesungguhnya di dalam dunia ini terdapat umat-umat yang diberi syariat atau peraturan khusus yang diwajibkan hal-hal yang perlu dikerjakan serta dikasih petunjuk untuk membersihkan diri dan batin melalui kitab yang diberlakukan kepada mereka, sehingga dikatakan bahwa Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran memiliki syariatnya masing-masing yang berisi ketentuan hukum sesuai kehendak Allah yang mengetahui siapa saja hamba-hambanya yang bertakwa maupun tidak. Tetapi untuk akidah yang dibawa masing-masing kitab memiliki kesamaan yang bisa dibilang masih ada unsur yang sama, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijelaskan dalam firman-Nya pada surat Al-Anbiya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami mewahyukannya kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Sebenarnya Allah bisa saja menjadikan umat di dunia ini menjadi satu, tetapi Allah menginginkan hambanya menggunakan akal dan pikirannya sehingga bisa terus berkembang dari setiap zamannya. Selain itu, di selain sisi mengapa Allah tidak menginginkan satu umat saja di dalam dunia ini, yaitu dia juga ingin menguji manusia sampai mana sih mereka bisa melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangannya yang sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam kitabnya. Untuk itu, hendaklah bagi umat Islam, umat Rasulullah SAW berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan dan amal ibadah, yaitu fastabiqul khairat, yang sesuai syariat yang berlaku sekarang, yang mana mengacu pada Al-Quran dan juga hadis Nabi. Sebab kelak manusia seluruhnya akan kembali kepada Allah tanpa terkecuali, dan Dia akan memberikan balasan yang mulia
yang menjalankan syariat yaitu surga, dan dia akan dimasukkan ke neraka bila menolak kebenaran pada Al-Quran. Itu untuk di dalam kompetisi dalam berbuat kebaikan. Yang selanjutnya ada baik, di sini Bapak selanjutnya akan menjelaskan tentang bekerja keras atau etos kerja yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 105. Yang dimana dijelaskan ya, di sini saya akan menunjukkan tentang apa aja itu tafsiran dari isi surat At-Taubah ayat 105 yang dikatakan, bekerjalah maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitahukan kepada kamu apa yang kamu lakukan selama di dunia. Selain itu, setelah penjelasan dari buku 3 golongan dan di dalam tafsir lain, di dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan juga di dalam surat At-Taubah ayat 105 sebagai berikut. Allah berfirman, katakanlah kepada orang-orang munafik itu, bekerjalah kamu dengan pekerjaan yang menurutmu sesuai. Teruskan kebatilanmu, jangan mengira bahwa amalanmu itu akan samar atas Allah. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, yakni pekerjaan yang pasti akan terlihat dan terbukti. Ini mengandung ancaman, yang dimana surat At-Taubah itu yang diawali dengan tidak membaca dengan tidak membaca basmalah, yang dimana ini mengancam keras kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang terhadapnya menjelaskan kebatilan, kezaliman, kesesatan, serta penyimpangan. Ada kemungkinan makanya adalah bahwa apapun yang kamu lakukan baik maupun buruk, maka Allah akan melihatmu dan dia akan menunjukkan kepada Rasulnya dan hamba-hambanya yang beriman meskipun ia adalah amalan yang batin. Serta apa saja sih yang bisa diambil dari contoh kerja keras dalam surat At-Taubah ayat 105 ini? Dari pekerjaan keras ini, seperti contohnya itu kita bisa bersungguh-sungguh dalam menggapai apa yang kita inginkan, dan kita bisa lebih sedikit lebih keras lagi dalam membuat apa yang kita inginkan itu tercapai. Dan jadi sampai sini ada yang mengerti gak dari apa itu etos kerja? Bapak? Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang
Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang zina dan pergaulan bebas. Terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 32 yang di mana maraknya sekarang zina dan pergaulan bebas di era Gen Z ini. Jadi apa saja sih dampak yang kalian ketahui dari zina dan pergaulan bebas? Ya saudara Anu, tolong dijelaskan. Dari perbuatan zina dan pergaulan bebas itu pastinya merugikan diri sendiri maupun orang lain dan lingkungan sekitar. Merugikan orang lain bisa, dan untuk sekitar dirugikan juga bisa. Untuk saudara sama mungkin Ada bapak ini menjelaskan tambahkan apa bisa merontok penyakit Pak dari sisi dari sisi pengobatan kedokteran ya gitu atas perempuan itu oh kayak HIV lah gitu ya. Pak. Dosa besar, Pak. Dosa besar dalam kasusnya di agama. Iya. Ya, betul. Di sini juga dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim. Qul taqulu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang dijelaskan, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam ayat lain selain surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala mengancam keras para pelaku zina, bahkan mengancamnya dengan hukuman rajam atau dilempar batu sebesar kepalan tangan. Yang dimana zina ini terbagi dalam dua hukum, yaitu ada zina muhsan dan ada namanya zina ghairu muhsan. Yang dimana zina muhsan itu adalah bagi setiap pelakunya yang sudah menikah. Yang sudah menikah nih, contohnya dia melakukan zina, yaitu Sama suami orang gitu ya, Pak? Ya, contohnya mengambil suami orang atau mengambil istri orang gitu. Yang dimana di dalam keluarganya itu lagi letak-letaknya. Nah, dia akhirnya mengambil jalan pintas dengan cara berselingkuh. Akhirnya ketahuan, dan itu harus ada buktinya sebelum dihukum, dan itu bisa dibilang hukumannya itu gak neko-neko lah. Ya, seperti saya tadi bacakan di dalam buku Islam itu di dalam surat Al-Isra, yaitu dengan dilempar batu atau dirajam dengan batu sebesar kepala tangan. Ya, nah, dan selanjutnya ada zina ghairu muhsan, yaitu bagi para pelakunya yang belum menikah, yang dimana itu mesti dirajam 100 kali bagi para kedua pelaku tersebut, dan pelaku tersebut setelah itu diasingkan, tidak boleh balik ke halaman ke rumah masing-masing dulu untuk diasingkan. Selanjutnya apa saja sih dampak yang tadi dijelaskan ya, yang sudah dijawab oleh teman-teman semuanya. Dampak dari perbuatan zina itu bisa merugikan, dari contohnya dari jawaban saudari Arum menjelaskan akan merugikan orang lain, itu dalam segi sosial, di dalam segi kesehatan. Si Salman bilang tantangan banyak penyakit, contohnya HIV lah yang belum bisa ditemukan obatnya gitu sampai sekarang. Yang di segi agama yang dijawab oleh Nur Fadilah itu dosa besar, yang dimana mesti taubatan yang benar, taubatan nasuha ya. Jika taubatan yang menempuh, maka Allah pun juga ragu ya memaafkan dosa besar tersebut. Ya, sampai sini kan Bapak sudah menjelaskan tentang ketiga tersebut, dari kompetisi dalam berbuat kebaikan serta bekerja keras atau etos kerja, dan zina serta pergaulan bebas. Nah, di ketiga ini Bapak ingin dari
jelaskan tadi. Baik Pak. Oke, baik Saudara Salman. Jelaskan dari tiga materi yang telah Bapak sampaikan. Juga ya Pak. Ya, itu boleh. Oke, jadi kompetisi dalam berbuat kebaikan itu adalah sungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Jadi kayak bisa meningkat berlomba-lomba dalam kebaikan itu kayak bisa bersedekah lebih banyak, mengeluarkan harta zakat lebih banyak, yang terusnya nggak mau kalah dalam suatu perlombaan dalam sedekah itu untuk kompetisi berbuat kebaikan. Terus ada bekerja etos kerja itu kayak misalnya sungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Jadi itu kayak kesinambungan antara kompetensi dengan etos kerja itu. Jadi kayak misal etos kerja itu lakonnya yang kita lakonin untuk menggapai suatu tujuan yang kita tuju dalam melakukan sebuah pekerjaan. Terus ada zina dan pergaulan bebas. Zina dan pergaulan bebas itu salah satu dosa besar yang sudah dilakukan di dalam surat Al-Isra ayat 12. Dan hukum itu dosa besar bagi para pelaku, dihukumi rajam bagi para pelaku yang sudah bersuami atau bersatu suami istri, ditipu batu atau rajam sebesar kepala tangan. Dan bagi yang belum bersatu suami istri, maka dicambuk 100 pukulan dan keduanya diasingkan. Seperti itu Pak. Jadi tidak untuk Saudara Salman, tepuk tangan untuk Saudara Salman. Ini hadiahnya untuk Saudara. Terima kasih juga untuk Saudara Salman yang telah berani memaparkan materi apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Selanjutnya Bapak ingin memberikan tugas kelompok yang akan dikumpulkan buat minggu depan nanti. Jadi ini bisa dicatat dulu. Untuk sekarang Bapak memberikan sesi untuk mencatat. Oke, setelah sudah selesai mencatat anak-anak? Sudah. Oke. Di sini Bapak akan memberikan penguatan tentang apa yang tadi Bapak jelaskan, yaitu tentang Al-Quran sebagai kitab pelengkap dari kitab sebelumnya, yang dimana kompetisi dalam berbuat kebaikan, yaitu ada bekerja keras, yaitu dimana sesungguhnya disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk bekerja keras walaupun sedang kita tuh tidak mampu, walaupun lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Itu yang ketiga ada zina dan pergaulan bebas yang diterangkan dalam surat Al-Isra ayat 32, yang dimana agama maupun Allah pun melarang untuk melakukan zina atau pergaulan bebas. Selanjutnya tugas besok akan dikumpulkan pada hari Senin, dan maksudnya kan Bapak memberinya tugasnya yaitu dengan kelompok, dengan secara tidak individual. Ya, baik, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.